nggak sih? Udah kok, udah ke record. Oke. Ya, sampai sini. Pakai assalamualaikum nggak sih? Oh, nggak usah. Ayo boleh, bareng-bareng. Bareng-bareng. Satu aja. Oh, satu aja. Satu aja. Iya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari kelompok 1 CP7 1 Nusantara izin untuk mempresentasikan hasil dari capstone project yang telah kami lakukan di beberapa minggu belakangan ini. Untuk nama aplikasi kita yaitu Traffic dengan topik yaitu dashboard pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir ataupun TPA. Baik, untuk mengefisiensi waktu kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang mana yang pertama itu kita sebelumnya harus mengidentifikasi dulu sekiranya list apa aja yang kita bakal gunain pada database di SharePoint kita nanti. Yang mana untuk database itu sendiri bersumber dari website SISPN, yang mana dari informasi website tersebut kita mendapatkan sekitar 5 list, yaitu yang pertama timbulan sampah, komposisi sampah, sumber sampah, capaian, dan juga RTH. Yang mana dari setiap list ini kita sinkronisasikan dengan Power Apps, yang mana dari database SharePoint dan juga aplikasi Power Apps itu saling terhubung satu dengan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kepada Silma dipersilahkan untuk menjelaskan terkait aplikasi di Power Apps. Aplikasi Power Apps ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi custom yang nantinya digunakan oleh operator di TPS atau TPA untuk memasukkan data-data sampah dan juga mengakses informasi tentang komposisi sampah dan menerima notifikasi secara langsung. Nah, di bagian home ini ada beberapa fitur, yaitu ada timbulan sampah, komposisi sampah, sumber sampah, capaian, dan juga RTH. Nah, di masing-masing fitur ini kita bisa melakukan beberapa proses seperti refresh. Refresh ini berfungsi kalau kita perlu melakukan perubahan terkait data dalam upaya untuk melihat data yang terbaru. Kemudian kita juga bisa melakukan filter data, yang ini adalah proses untuk memilah data berdasarkan data terupdate, yaitu berdasarkan tanggal atau juga berdasarkan abjad. Kemudian kita juga bisa melakukan create data atau menambahkan data yang kita lakukan pada sebuah aplikasi di Power Apps ini. Kemudian ada juga fitur read data. Read data ini berfungsi untuk melihat secara detail data yang telah kita ubah ataupun data yang kita tambahkan sebelumnya. Kemudian ada update data. Nah, proses ini bisa kita lakukan untuk mengubah inputan data yang kita lakukan. Dan yang terakhir, kita juga bisa melakukan delete data atau menghapus data yang sekiranya sudah tidak diperlukan di aplikasi. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Saskia dan juga Ratu untuk menjelaskan terkait visualisasi di Power BI. Ke utamanya aja. Ya, berikut ini dashboard interaktif yang dibuat untuk mengkoordinasikan pengelolaan sampah di Provinsi Aceh. Di sini ada halaman menu navigasi yang terdapat beberapa button, yaitu ada capaian, komposisi sampah, RTH, sumber sampah, dan timbulan sampah. Yang pertama ada halaman capaian. Oke, di halaman capaian ini terdapat 3 indikator kinerja utama atau biasa disebut KPI, yaitu yang pertama ada penanganan sampah berjumlah total 332,44, yang kedua ada pengurangan sampah berjumlah 30,69,
Yang ketiga ada sampah terkelola berjumlah 363,14. Terus terdapat dua visualisasi data. Yang pertama ada scatter chart menampilkan data penanganan dan pengurangan sampah di setiap kabupaten per tahunnya. Yang kedua ada cluster bar chart menampilkan data perbandingan persentase penanganan, pengurangan, dan sampah terkelola yang menghasilkan data visual Kabupaten Aceh. Terus kemudian ada halaman komposisi sampah. Di halaman ini terdapat dua indikator, yaitu sisa makanan berjumlah 213,21 dan kayu rating berjumlah 40,27. Di sini juga terdapat dua visualisasi data, yaitu clustered column chart menampilkan jumlah data komposisi sampah seperti kaca, kain, karet, dan logam di setiap kabupatennya. Terus, jumlah terbanyak ada di Kabupaten Pidi dan Kabupaten Aceh Tengah. Terus yang kedua ada ribbon chart, menampilkan jumlah data komposisi sampah berupa kertas karbon, plastik, dan lainnya di setiap kabupaten dengan jumlah sampah plastik terbanyak ada di Kabupaten Pidi. Terus ada halaman RTH. Di halaman RTH terdapat dua indikator kinerja utama, yaitu ada sempadan sungai berjumlah 2,16, sempadan pantai berjumlah 900. Beda. Terus terdapat dua visualisasi, yaitu ada line dan clustered column chart menampilkan data perbandingan luas wilayah, luas RTH, dan persentase RTH terhadap luas wilayah di berbagai kabupaten. Terus yang kedua ada clustered bar chart menampilkan data perbandingan luas hutan, jalur hijau di jalan, dan tempat pemakaman umum serta taman kota di berbagai kabupaten. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Saskia. Baik, selanjutnya ada sumber sampah. Di sini terdapat 3 indikator kinerja utama, yaitu pada sampah pasar berjumlah 212,53, sampah perkantoran berjumlah 28,55, dan sampah perniagaan berjumlah 75,65. Juga terdapat dua visualisasi pada data. Yang pertama ada pie chart. Di sini menampilkan data fasilitas publik di berbagai kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Dengan jumlah fasilitas publik terbanyak di Kabupaten Aceh Tengah. Yang kedua ada visualisasi line and clustered column chart. Di sini menampilkan seberapa banyak data sampah yang diperoleh dari perniagaan, perkantoran, pasar, dan lainnya berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya ada timbulan sampah. Di sini terdapat dua indikator kinerja utama, yaitu yang pertama timbulan sampah tahunan berjumlah 843,47. Yang kedua ada timbulan sampah harian berjumlah 2,57. Juga terdapat dua visualisasi data. Yang pertama ada clustered column chart. Di sini menampilkan distribusi timbulan sampah harian per kabupaten yang membantu membandingkan jumlah timbulan sampah harian antar wilayah. Yang kedua ada pie chart, yaitu untuk menampilkan sumber sampah berdasarkan timbulan sampah tahunan dan harian pada kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya akan saya balikan ke Arbitio. Baik, mungkin itu aja yang bisa kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.